PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Oskam. Iya. Kau kan masih tinggal dekat rumah Rara Winasih. Iya, betul. Nah, kenapa? Aku mau tahu ada peristiwa apa sebenarnya terhadap Rara Winasih. Aku barusan didatangi oleh 2 orang laki-laki yang mengaku saudaranya Rara Winasih. Aku sebenarnya bingung juga dengan kedatangan mereka. Iya. Aku baru ingat. Keadaan Winasih sekarang memang sangat menyedihkan sekali. Menyedihkan? Maksudmu bagaimana ini? Sudah 2 hari ini dia kesurupan, Pak. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-30 dengan judul Bayang-Bayang Angkara. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-6, Edos sebagai Aditya, Indrawati sebagai Rara Kemuning, Ajeng sebagai Rara Winasih, Dedi sebagai Kidur Maya, Idris sebagai pemilik kedai, Hari Akik sebagai Wascam, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang Aditya dan Kidur Maya yang mendatangi rumah si pemilik kedai. Kedatangan keduanya tidak disambut baik oleh pemilik kedai, karena si pemilik kedai tahu bahwa mereka mempunyai hubungan dengan Rara Winasih, yaitu wanita yang pernah menghinanya. Setelah beberapa saat Aditya dan Kidur Maya berbicara dengan pemilik kedai ini, entah bagaimana, tiba-tiba saja si pemilik kedai pergi begitu saja. Keduanya jadi bingung, namun baru saja Aditya dan Kidur Maya akan mengejar orang itu, muncullah Rara Kemuning dengan tergesa-gesa. Ada apa, Rara Kemuning? Kelihatannya kau gelisah sekali. Anu kakak, kakak Rara Winasih, dia. Kenapa dengan dia? Kenapa? Bicara yang tenang, Kemuning. Katakan yang jelas. Ada apa dengan Rara Winasih? Kakak Rara Winasih kumat lagi. Dia kesurupan lagi, kakak. Jadi Rara Winasih kumat lagi. Paman, kalau begitu kita harus segera ke sana, Paman. Iya, kakak. Kita harus segera menolong kakak Winasih dan membawanya kembali pulang.
Apakah dia kembali keluar rumah seperti semalam? Iya, Kakang. Dia kembali keluar rumah. Keadaannya seperti semalam. Dia telanjang bulat sambil tertawa-tawa tidak karuan. Kita harus segera ke sana, Kakang. Paman, ayolah. Iya. Aditya, ayo. Iya, Paman. Winasi, kasihan sekali kau. Penderitaanmu sepertinya pahit sekali. Ketiganya pun segera meninggalkan tempat itu untuk kembali ke rumah Rara Winasih. Matahari di atas sana masih berdiri. Cahayanya membias tembusi serombongan pohon-pohon jati. Sementara itu setelah kepergian Aditya, Kidur Maya dan Rara Kemuning, pemilik kedai nampak terpaku di sebuah jalan sempit yang diapit 2 buah rumah. Ia kelihatannya masih memandangi kepergian 2 orang yang barusan menemuinya. Enak saja minta maaf. Sekalipun kejadian itu sudah berlalu beberapa pekan yang lalu. Tapi aku tidak pernah melupakannya. Aku sakit hati dengan gadis itu. Biar gini-gini kan aku orang tua. Tapi kalau dipikir-pikir aneh juga ya. Kenapa tiba-tiba saja mereka datang mau minta maaf? Padahal kejadian itu sudah berlalu cukup lama. Apakah ada sesuatu dengan anak itu? Aku jadi bingung juga ini. Kalau diingat-ingat, sebenarnya aku yang salah. Ya, kenapa jadi mereka yang minta maaf? Dan lagi yang datang bukan Rara Winasih sendiri. Pasti ada apa-apanya. Itu si Waskam. Waskam, sini. Mau kemana kau? Mau ke desa Ligung. Ada apa, Pak Inut? Kelihatannya Bapak seperti orang bingung. Dan aku lihat kedainya kok tutup. Ya, sudah 2 hari ini aku tidak buka. Yang belinya sepi. Oh. Waskam. Iya. Kau kan masih tinggal dekat rumah Rara Winasih. Iya, betul. Nah, kenapa? Aku mau tahu ada peristiwa apa sebenarnya terhadap Rara Winasih. Aku barusan didatangi oleh 2 orang laki-laki yang mengaku saudaranya Rara Winasih. Aku sebenarnya bingung juga dengan kedatangan mereka. Iya. Aku baru ingat. Keadaan Winasih sekarang memang sangat menyedihkan sekali. Menyedihkan? Maksudmu bagaimana ini? Sudah 2 hari ini dia kesurupan, Pak. Kadang-kadang dia kesurupan seperti orang yang hilang ingatan. Berlari-lari keluar rumah dengan telanjang bulat. Menurut orang yang berilmu yang semalam mengobati dia, Rara Winasih kesurupan seperti itu karena ada orang yang sengaja berbuat jahat padanya. Ya mungkin lantaran tidak senang padanya. Misalnya pada sikapnya. Kalau menurut Pak Inut tadi ada 2 orang yang mendatangi Pak Inut. Mungkin kedua orang saudaranya Rara Winasih tadi itu mau minta maaf barangkali, Pak. Iya, benar. Mereka datang mau minta maaf. Tapi kalau masalah menjahati Rara Winasih tidak. Sungguh, aku tidak mempunyai niat atau berpikiran picik seperti itu. Itu perbuatan keji. Aku memang pernah disakiti Winasih. Ya, itu pun lantaran salahku juga. Tapi untuk menjahati dia tidak. Syukurlah kalau Pak Inut tidak berbuat jahat pada gadis itu. Wah, kasihan sekali, Pak, keadaannya. Iya. Sungguh aku memang tidak berbuat macam-macam padanya. Ya, kalau mendengar dari ceritamu, aku juga jadi kasihan.
bagaimana ya kalau kedua orang itu nanti datang lagi? Kalau mereka datang mau minta maaf, ya maafkan saja. Dan kalau perlu Pak Inut jelaskan bahwa Bapak tidak melakukan hal yang keji seperti itu. Ya. Baiklah. Terima kasih atas keteranganmu itu, Waskam. Ya, sama-sama Pak Inut. Saya mau pergi dulu ya Pak ya. Sudah siang ini. Iya, Kam. Ya. Untung saja ada si Waskam yang menjelaskan masalah ini. Kalau tidak, mungkin aku akan terus membenci gadis itu. Sekarang bagaimana ya? Aku yang datang ke tempat gadis itu, atau sebaiknya menunggu mereka datang lagi padaku? Tapi apakah mungkin mereka akan datang lagi? Ya, aku tunggu sajalah. Mudah-mudahan mereka datang. Jangan dekati aku. Pergi kalian. Pergi. Paman, bagaimana ini Paman? Wah, kasihan sekali dia Paman. Masyarakat sudah kumpul semua Paman. Mereka semua menonton. Kita harus segera menangkapnya dan membawanya ke rumah Paman. Kasihan Winasih kalau hanya menjadi tontonan seperti ini Paman. Iya. Sebaiknya kau suruh orang-orang itu minggir. Biar aku menangkap Winasih dengan mudah. Keadaannya memang mengkhawatirkan. Cepatlah, kau suruh minggir mereka. Iya Paman, iya. Saudara-saudara semua, saudara-saudara saya harap minggir sedikit. Minggirlah sedikit. Kalau bisa tinggalkanlah tempat ini. Kasihan Winasih. Dia tidak perlu ditonton. Dia ini sedang mengalami musibah. Saya berharap sekali agar saudara-saudara mau minggir. Orang-orang desa yang semula mengerubung, akhirnya mereka semua minggir. Dan sebagian dari mereka yang menyadari bahwa itu bukanlah tontonan, segera meninggalkan tempat itu. Kidur Maya sekarang mulai bersiap-siap melumpuhkan Rara Winasih untuk dibawa pulang. Sementara Aditya sendiri terpaku memandang keadaan kekasihnya dengan wajah yang sedih. Yang Maha Agung, lindungilah Winasih. Selamatkanlah dari musibah ini. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan, memohon padamu agar dia diselamatkan dari masalah ini. Mau apa kau laki-laki tua? Hah? Kau mau menangkapku? Ayo, majulah. Bersiap-siaplah kau setan bodoh. Percuma kau bersemayam di tubuh gadis lemah itu. Ayo, maju. Nah, bersiap-siaplah untuk menerima hajaranku. Mudah-mudahan saja Paman Durmaya sanggup melumpuhkan Winasih sendirian. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghadapi masalah yang satu ini. Paman Durmaya mulai bergerak untuk menangkap Winasih. Ayo, Inilah saat yang majulah. tepat. Anda sedang mendengarkan Rakanda Channel. Rara Winasih mengelak ketika Kidur Maya menghentakkan tangan kanannya yang siap menotok. Namun sekalipun Rara Winasih yang tengah kesurupan ini sanggup mengelak, ia tidak pernah mengadakan penyerangan pada Kidur Maya.
Akhirnya setelah beberapa saat kejadian itu berlangsung, dengan mudah Kidur Maya melumpuhkannya. Winasi? Hah? Paman? Sudahlah, tidak apa-apa. Sebaiknya kita bawa pulang saja. Iya. Sebaiknya memang harus kita bawa cepat-cepat ke rumah. Keadaannya sangat menyedihkan. Ya. Apalagi orang-orang ini masih saja berkumpul melihatnya. Ayo, Paman. Dengan dirangkul, Rara Winasih pun dibawa pulang. Dan orang-orang desa yang semula berkumpul, satu-satu mereka pun bubar sambil membawa pikiran yang bermacam-macam. Kita tinggalkan Aditya dan Kidur Maya yang tengah membawa Rara Winasih. Sekarang kita kembali pada Pak Inut, si pemilik kedai. Pikiranku jadi tidak enak. Rasanya aku tidak tenang setelah mendengar cerita dari Waskam tentang Rara Winasih. Apalagi aku belum bertemu dengan dua orang tadi. Aduh, rasanya seperti punya dosa besar saja. Wah, bagaimana ya? Iya, sebaiknya aku datang saja ke rumah Winasih. Aku rasa cara ini yang terbaik. Anggap saja menebus dosa yang pernah kulakukan padanya. Supaya cepat sebaiknya aku pakai kuda saja. Kasihan sekali anak itu. Aku memang salah tadi. Kenapa tidak kutanyakan dulu duduk persoalannya? Ketika kedua orang saudaranya Rara Winasih datang. Padahal aku yang bersalah. Mudah-mudahan saja kedatanganku ini tidak dibalas dengan kesinisan karena sikapku tadi. Paman, bagaimana dengan tadi, Paman? Apakah kita akan kembali ke rumah pemilik kedai itu, Paman? Sebaiknya kita memang harus kembali lagi ke rumah si pemilik kedai itu. Bukankah kita ingin mencari tahu tentang siapa yang berbuat jahat pada Winasih? Iya, Paman. Tapi bagaimana dengan sikapnya itu? Orang tua itu kelihatannya keras kepala. Belum tahu persoalannya sudah bersikap seperti batu. Biar saja. Bukankah kita mempunyai banyak cara untuk melunakkan hatinya? Aku rasa kalau orang tua seperti si bapak itu mempunyai sikap kasar seperti tadi, ya aku anggap wajar. Sudahlah, yang penting kita sampai dulu ke rumah membawa Winasih. Selanjutnya baru kita pikirkan untuk ke rumah si pemilik kedai itu. Baiklah, Paman. Bukankah yang di ujung itu rumah Rara Winasih? Tapi rumah itu kelihatan sepi. Jangan-jangan mereka tidak ada. Wah, repot juga kalau mereka semua tidak ada di rumah. Aduh, bagaimana ya? Aku jadi malu dengan kesalahanku ini. Tapi, masa bodoh lah. Yang penting aku bisa bertemu dengan kedua orang tadi. Asal tenang saja batinku. Sebaiknya kuda ini ku tinggal di sini saja. Sudah dekat ini. Kasihan juga anak itu. Kenapa ada saja orang yang tega membuatnya demikian?
kesurupan sampai telanjang tanpa sehelai pakaian pun keluar rumah. Apa jadinya nanti tentang tanggapan warga desa ini? Bagi mereka yang tidak tahu, mungkin mereka akan memandang lain terhadap keluarganya Winasih. Ya, mungkin saja mereka beranggapan keluarganya Winasih bersuku dengan setan. Kemudian yang jadi tumbal anaknya sendiri. Mudah-mudahan saja warga desa ini tidak memandang picik pada keluarganya Winasih. Aku sendiri jadi kasihan terhadapnya. Bukankah itu? Waduh, kasihan sekali dia. Pak Imut atau pemilik kedai itu tiba-tiba saja tersentak kaget setelah memandang ke arah lain, di mana saat itu ada beberapa orang yang tengah melangkah menuju rumah Rara Winasih. Nah, saudara pendengar, apa yang dilihat pemilik kedai itu sehingga ia tersentak kaget? Dan bagaimana pula dengan Rara Winasih yang tengah dibawa pulang oleh Aditya dan Kidur Maya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-30 dengan judul Bayang-Bayang Angkara yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.